Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Video Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan cara ataupun trik untuk menentukan voltase elko dengan trafo yang akan kita gunakan. Nah, oke, bagi penasaran seperti apa untuk videonya, silahkan ditonton terus sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya. Terima kasih. Nah, kalau lihat ke videonya, jadi ada pertanyaan dari banyak sekali dulur yang masih bingung ya, yaitu cara untuk menentukan voltase dari elko ya, voltase dari elko dengan trafo yang akan digunakan gitu. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali bagi kita untuk bisa menentukan voltase yang elko yang akan kita gunakan menyesuaikan dengan trafo yang akan kita gunakan juga. Karena apa? Karena yang pertama, kalau kita salah menentukan voltase dari elko ini, misalkan voltasenya ini lebih kecil dari trafo yang kita gunakan, yang pasti elko ini nggak akan tahan lama ya, nggak akan tahan lama. Dan yang kedua itu pasti dia akan cepat rusak. Cepat rusaknya itu bisa meledak gitu, karena voltasenya itu lebih besar yang kita masukkan daripada kapasitas dari elko ini sendiri gitu. Lalu untuk yang kedua yaitu adalah jika kita elko yang kita gunakan ini terlalu besar voltasenya, misalkan kita cuma butuh 50 terus kita cari yang 100, nah itu akan memboroskan dari uang kita. Karena kalau misalkan kita elko ini kan kalau voltasenya terlalu besar itu juga harganya semakin mahal ya. Misalkan di sini ada AudioVox 10.000 mikro 80 volt. Tentu saja dibandingkan dengan yang 100 volt 10.000 mikro, maka akan semakin mahal yang 100 volt 10.000 mikro gitu. Jadi di sini kita akan bahas supaya bisa pas gitu antara elko yang kita gunakan dan trafo yang kita gunakan. Jadi nggak terlalu kecil juga nggak terlalu tinggi voltasenya, jadi bisa pas. Jadi elko-nya lebih awet, terus juga uang yang kita gunakan atau uang yang kita keluarkan untuk membeli elko ini dia tidak terlalu boros, jadi nanti bisa pas gitu. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah voltase yang tertera di elko ini dia berbeda dengan voltase yang ada di trafo ya. Misalkan di trafo itu kan ada tulisannya, misalkan trafo 10 ampere itu kan ada tulisannya misalkan 20 volt, 25 volt, 40 volt, 45 volt gitu di tulisan di bodi trafonya. Nah, itu tentu saja berbeda dengan tulisan yang ada di bodi elko ini. Karena tulisan yang ada di bodi trafo itu dia menunjukkan voltasenya itu voltase VAC atau volt AC. Sedangkan di bodi elko ini dia tertulisnya itu voltnya itu volt DC atau VDC, volt DC. Yang mana volt AC itu ketika dia sudah disearahkan menjadi volt DC maka tegangannya naik gitu. Nah, misalkan kita kasih contoh seperti ini, hitung-hitungannya lor ya. Nah, ini kita matikan dulu untuk nah, misalkan kita hitung pakai kalkulator ya. Nah, misalkan kita punya trafo 10 ampere 45 volt ya. Nah, 45 volt itu jadi kita tulis 45 seperti ini dikalikan dengan 1,414. Nah, yang mana 1,414 ini adalah rumus ya. Jadi ini misalkan ada dulur yang tanya dari mana ini hasilnya. Jadi ini adalah dari rumus ya. Jadi ini tetap nilainya tetap. Nah, jadi 45 volt tadi dikali 1,414 maka dihasilkan angka sekitar 63,63 volt. Nah, ini jadi dari voltase elko yang semula itu 45 volt, voltase dari trafo ya, 45 volt AC itu sama dengan 63 volt DC gitu. Jadi misalkan kita menggunakan trafo 45 volt AC, maka kita butuh elko yang lebih dari 63 volt. Yang tulisan di bodinya ini 63 volt gitu. Bisa itu kita pakai 80 volt gitu. Sebenarnya elko juga ada kan yang 63 volt. Cuma itu terlalu riskan. Jadi terlalu mepet gitu. Jadi antara hasil dari volt DC ini dengan elko yang kita gunakan itu harus ada selisihnya, entah itu 10 volt atau 20 volt itu. Jadi biar lebih aman. Seperti itu. Nah, misalkan kita gunakan elko trafo 45 volt, terus kita pakai elko yang 100 volt, itu juga bisa. Tetapi
terlalu mubazir lah gitu. Kita pakai 80 volt aja sudah cukup kok gitu. Dengan catatan elko yang kita gunakan ini elko yang bagus ya, yang original yang bagus gitu. Biasanya elko yang original yang bagus itu dia untuk voltasenya ini tulisannya lebih real gitu. Ya lebih bagus, lebih real atau lebih apa ya, lebih oke lah gitu. Dan nanti di akhir video nanti akan saya kasih rekomendasi beberapa elko yang emang bagus untuk kualitasnya seperti itu. Nah ini loh ya gitu. Jadi misalkan kita contohkan lagi, misalkan kita pakai elko, misalkan kita pakai trafo voltasenya itu 32 volt ya. Trafonya itu 32 volt AC. Kita kali 1,414. Nah, maka di sini tertulis 45 volt DC. Nah, maka kita bisa gunakan elko yang tulisannya di bodinya itu 63 volt DC. Di sini tulisannya 63. Itu aman karena dari 45 ke 63 itu ada beberapa ada selisih beberapa volt gitu. Itu aman. Nah, kalau misalkan kita di sini mau pakai yang 50 volt itu terlalu riskan karena jarak antara 45 volt DC ke 50 volt itu dia jaraknya cuma 5 volt. Jadi itu terlalu riskan. Jadi sarankan kalau pakai trafo 32 volt trafo, saya sarankan pakai elko-nya itu yang tulisan di bodinya 63 volt. Nah, gitu. Misalnya kita pakai 24 volt dari trafo ya. Kita kalikan. Nah, ini tertulis ini 33,936 volt DC. Nah, maka kalau kita pakai trafo 24 volt dari trafo, kita bisa gunakan elko yang voltasenya itu tulisan di bodinya 50 volt. Itu aman gitu. Nah, misalkan kita cari yang lebih besar lagi, misalkan pakai 55 volt dari trafo ya. Nah, maka di sini tertulis 77 volt DC ini saya sarankan pakai 100 volt sekalian karena kalau pakai 80 volt ini terlalu riskan, terlalu dekat. Jarak antara 77 ke 80 ini terlalu dekat. Jadi saya sarankan pakai yang 100 volt sekalian. Jadi supaya lebih aman gitu. Terus misalkan kita pakai 65 volt dari trafo ya. Nah, maka dia terbaca 91 volt DC. Maka dari itu lebih aman pakai yang 120 volt elko-nya. Pakai 100 volt nggak masalah asalkan elko-nya bagus. Tapi kalau lebih aman di 120 volt gitu. Nah, itu loh ya. Jadi untuk menentukan voltase elko itu seperti itu. Jadi supaya nanti nilai voltasenya ini bisa pas, nggak terlalu kebesaran, nggak terlalu kekecilan gitu. Jadi kita harus bedakan dulu volt AC dan volt DC gitu. Jadi kita harus tahu trafo yang kita gunakan itu berapa volt, dihitung pakai rumus tadi, terus ketemu hasilnya baru kita tentukan voltase dari elko-nya gitu. Dan yaitu yang sering kali saya terapkan untuk menentukan elko yang akan saya gunakan gitu. Tapi untuk jumlah ataupun kapasitas mikrofarad ini 10.000 mikro ini nanti mungkin kita akan bahas di video-video selanjutnya gitu. Tapi kalau untuk menentukan voltase seperti itu caranya, sangat mudah sekali. Semua orang pasti bisalah menentukan elko gitu. Itu dengan catatan elko yang kita gunakan itu elko yang bagus gitu. Karena kalau kita gunakan elko yang jelek, elko yang abal-abal gitu, yang isinya aspal gitu, dia itu kadang tulisan di bodinya itu 100 volt, tapi baru kita pakai di 45 volt itu dia nggak kuat, panas, terus juga nggak lama pasti akan meledak gitu. Jadi kalau saya sarankan lebih baik pakai elko yang bagus sekalian. Elko yang bagus sekalian itu harganya emang lebih mahal ya, berkali-kali lipat dari elko yang jelek, dari elko yang KW, tetapi untuk kualitasnya tentu saja akan lebih bagus elko yang original walaupun harganya mahal, tapi dia lebih awet, lebih aman juga, dan juga hasilnya lebih memuaskan tentu saja karena kapasitas isinya itu full gitu. Dan
beberapa elko yang bisa saya sarankan. Untuk elko itu yang bagus ada elko Epsilon. Elko Epsilon itu lumayan mahal tapi dia bagus, kualitasnya bagus. Ada juga Audiovox ini. Audiovox ini harganya nggak terlalu mahal tapi dia bagus juga. Dan juga untuk KW-nya ini masih jarang gitu. Dan mungkin ada juga dulur-dulur yang yang tahu beberapa rekomendasi elko yang bagus, bisa tulis saja di kolom komentar gitu, supaya nanti dulur-dulur yang lain bisa lebih tahu dan lebih tahu lebih banyak gitu tentang rekomendasi elko yang bagus seperti itu. Nah oke lor ya, mungkin saja untuk video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.